Saya sudah pernah membahas tentang 8 tahap perjalanan Twin Flame. Di video itu saya mengambil makna Twin Flame dari filsuf Yunani Plato. Beliau mempunyai teori bahwa semua jiwa dimulai dari satu, kemudian terpecah menjadi 2 cermin jiwa, Divine Feminine dan Divine Masculine, yang selalu merindukan penyatuan. Pemecahan atau perpisahan itulah yang menyebabkan pasangan Twin Flame selalu merindukan penyatuan kembali. Sebagai pengingat, dan bisa jadi bahan perbandingan, berikut tahap-tahapnya. Pertama, merindukan si satu-satunya, atau saling merindukan. Setelah pemisahan dan lahir ke bumi dengan raga dan di tempat yang berbeda, pasangan Twin Flame akan selalu merindukan penyatuan. Kedua, bertemu dengan si satu-satunya, atau pertemuan. Karena berasal dari jiwa yang sama, akan ada kesamaan dan tarikan energi, yang membawa pasangan Twin Flame bertemu pertama kali. Ketiga, jatuh cinta. Setelah pertemuan, pasangan Twin Flame akan merasa jatuh cinta sangat dalam, seperti menemukan seseorang yang selama ini dicari. Keempat, hubungan yang ideal. Merasakan koneksi dengan kembaran jiwa melampaui semua rasa yang pernah dilalui bersama orang lain. Kembaran jiwa merupakan jawaban yang selama ini kita nantikan. Perasaan sempurna ini, karena kita dan kembar jiwa masih berada dalam lingkaran toksik, sehingga perasaan ini terasa seperti angin surga. Kelima, kekacauan muncul, atau separation. Lingkaran toksik yang selama ini mengelilingi kita mulai terlihat, ego mulai bermunculan. Karena kita dan kembar jiwa adalah cermin, maka ego masing-masing mulai saling menantang, dan memperlihatkan bagian dari diri kita yang tidak ingin kita lihat. Artinya, kembar jiwa memantulkan keinginan terdalam dan bayangan tergelap diri kita sendiri. Keenam, si pelari dan si pemburu. Ketegangan memuncak, salah satunya ingin melarikan diri, sedangkan yang lainnya tidak bisa melepaskan, karena selalu membutuhkan orang lain. Ketujuh, penyerahan diri, atau surrender. Pada fase ini, kedua pasangan Twin Flame menyadari bahwa mereka dipertemukan untuk membuka semua luka dan bayangan tergelap diri masing-masing untuk saling menyembuhkan. Ego akan larut, dan jiwa akan semakin tumbuh berkembang. Masing-masing akan menyadari perannya dalam hubungan ini. Pada akhirnya, pasangan Twin Flame akan menyerahkan diri dan kembarannya kepada Tuhan dan semesta. Kedelapan, reuni. Fase ini terasa seperti pulang ke rumah, satu sama lain akan merasa menemukan dan kembali pulang ke rumah sendiri. Rumah aman yang tidak ada saling menyakiti di dalamnya. Yang ada hanya kelimpahan, saling melengkapi, dan kasih sayang, yang akan dibagikan kepada sesama makhluk. Masing-masing menyadari bahwa energi penyatuan pasangan Twin Flame adalah untuk menaikkan kembali frekuensi bumi. Sekarang kita akan membahas tahap-tahap perjalanan Twin Flame berdasarkan spiritual. Menurut saya sama saja, tetapi masing-masing kita memiliki dasar pemahaman yang berbeda. Bisa jadi, tahap perjalanan sebelumnya lebih mudah dipahami bagi sebagian orang, dan tahap perjalanan spiritual berikut ini lebih mudah dipahami oleh orang yang memiliki pemahaman spiritual. Berikut ini penjelasannya. Twin Flame adalah jiwa yang naik dan tumbuh sangat tinggi. Ketika jiwa Twin Flame mencapai frekuensi yang sangat tinggi, jiwa itu terbagi menjadi 2. Setiap bagian jiwa yang terbelah menjelma dalam tubuh yang terpisah, setengah menjelma sebagai Divine Feminine, dan yang lainnya sebagai Divine Masculine.
Jadi, twin flame kita adalah bagian lain dari jiwa kita, atau kembaran jiwa kita sendiri. Ketika turun, lahir ke bumi, masing-masing akan berpisah dan tumbuh di keluarga yang akan twin flame angkat karmanya. Selama mereka hidup di dalam bumi, pasangan twin flame akan saling mencari untuk kembali bersatu. Namun, sebelum bersatu kembali, twin flame harus melewati 7 tahapan fase. Fase-fase ini berguna untuk menaikkan kembali frekuensi twin flame, yang sudah sangat rendah akibat kehidupan duniawi. Frekuensi rendah dari kehidupan duniawi ini, berasal dari pola asuh dan pola pikir keluarga di mana twin flame dibesarkan. Berikut ini 7 tahapan fase-fase perjalanan twin flame. Pertama, fase rindu. Fase pertama ini, kedua kembar jiwa saling merindukan, dan ada rasa tidak lengkap dalam diri. Rasa ini akan terus terasa dalam diri masing-masing, sampai terjadi pertemuan. Kedua, fase gelembung. Fase kedua ini terjadi setelah pertemuan. Pasangan twin flame akan merasakan tarik-menarik yang sangat magnetis. Kedua pasangan twin flame akan merasa saling jatuh cinta sangat dalam, seolah baru pertama kali merasakan cinta yang sangat intens. Keduanya merasa sangat bahagia dan menikmati kehadiran satu sama lain. Ketiga, fase berlari dan mengejar. Daya tarik-menarik sangat intens di antara kembar jiwa ini mengeluarkan sifat asli masing-masing. Kebanyakan divine feminine akan menjadi pengejar, yang selalu ingin bergantung dan melekat kepada divine masculine. Sedangkan divine masculine akan menjadi pelari, karena merasakan koneksi intens yang membuatnya kelelahan, dan ingin menjauh dari koneksi ini. Keempat, pemisahan dan kebangkitan spiritual divine feminine. Pada tahap ini divine feminine yang cenderung ke arah pengejaran, akan berhenti mengejar. Dan mulai mengajak jiwa dan raganya menuju kebangkitan spiritual. Proses kebangkitan spiritualnya dimulai begitu dia terlepas dari pelari, divine masculine. Divine feminine memotong, menghentikan, semua energi yang dia kirim ke divine masculine. Divine feminine akan mempertahankan perpisahan energi ini secara jangka panjang, dan akan fokus kepada perkembangan dirinya sendiri. Di tahap ini divine feminine mulai memperbaiki semua sisi dirinya, yaitu raga, mental, pikiran, dan spiritualitas. Kelima, pemisahan dan kebangkitan spiritual divine masculine. Pada saat si pengejar, pemburu, tumbuh secara spiritual, dan meningkatkan kesadarannya secara spiritual, si pelari juga akan tumbuh secara spiritual. Divine feminine akan tersadar lebih dahulu, dan mengenali bahwa hubungan ini adalah hubungan twin flame yang berasal dari ilahi. Divine feminine akan mulai membantu divine masculine mengerjakan pekerjaan batin, inner work dan self-love, dengan cara melakukan pekerjaan batinnya sendiri. Ketika divine feminine mulai menyembuhkan dirinya sendiri dengan menyembuhkan energi rendahnya, maka divine masculine juga akan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Energi rendah adalah kemarahan, ketakutan, stres, keserakahan, dan rasa tidak aman. Keenam, tahap menyerah. Pada tahap ini, divine feminine akan menyerahkan semua urusan dirinya kepada ilahi, semesta, dan dirinya yang tertinggi. Dirinya yang tertinggi adalah diri divine feminine yang tidak berada dalam energi rendah. Jadi, perbuatannya akan mengikuti dirinya yang tertinggi. Penyerahan total divine feminine ini akan mempercepat proses penyembuhan dan kebangkitan spiritual divine masculine. Setelah pasangan twin flame berada dalam energi yang setara,
yaitu sampai pada diri tertinggi Divine Feminin dan diri tertinggi Divine Maskulin. Mereka berdua akan bersiap melakukan penyatuan. Ketujuh, tahap penyatuan kembali. Pada tahap ini, kedua pasangan Twin Flame akan memahami bahwa ini adalah hubungan ilahi dan tidak bisa lari darinya. Mereka berdua mengerti bahwa mereka tidak terpisah, dan akan selalu bersatu kembali selamanya. Akhirnya mereka menemukan tujuan hidup mereka, dan memahami bahwa mereka ada di sini untuk membantu menaikkan frekuensi bumi. Demikian tahap perjalanan Twin Flame dari dua teori, masing-masing memiliki perbedaan, tetapi mempunyai tujuan dan maksud yang sama. Semoga kedua teori ini semakin memperjelas pemahaman dan mencerahkan jiwa kita. Catatan, mungkin ada yang bingung mengapa ada diri tertinggi kita? Penjelasannya begini. Setiap diri mempunyai lapis-lapis yang akan menggambarkan di frekuensi mana diri kita berada. Di saat kita berada dalam energi rendah, yaitu kemarahan, keserakahan, insecurity, dan lain-lain, itulah gambaran diri kita sendiri. Jika ada diri di energi rendah, tentu ada diri di energi tertinggi. Diri tertinggi ini bisa dicapai jika kita berhasil membimbing diri rendah kita untuk keluar dari frekuensi energi rendah. Terima kasih dan semoga bermanfaat.